Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Triaulia dari kelas TLPL 1B dengan NIM 24051811067. Di sini saya akan membuat dua program untuk ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan pemrograman. Program pertama yaitu program menghitung nilai akhir mahasiswa, dan program kedua yaitu program pilihan, dan program yang saya pilih adalah program pemesanan hotel. Program pertama adalah program yang digunakan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai tugas 50%, nilai UTS 20%, dan nilai UAS 30%. Lalu menentukan grade-nya berdasarkan nilai akhir yang didapat. Mari kita buat programnya. Jadi pertama-tama kita import dulu library yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan library IOStream dan juga IOManip. Kita ketik include IOStream include IOManip. Library IOStream digunakan untuk fungsi input dan output seperti cin dan cout, sedangkan library IOManip digunakan untuk format keluaran seperti pengaturan jarak kolom menggunakan setWay. Jadi di program ini saya akan menggunakan setWay, sehingga saya harus mengimpor library IOManip agar fungsi setWay itu bisa digunakan dengan baik. Lanjut, using namespace std. Fungsi using namespace std ini agar saya tidak perlu berulang kali mengetik std setiap kali menggunakan fungsi cin dan cout, jadi lebih efisien. Lalu void garis cout and line. Jadi di sini saya menggunakan fungsi void dengan nama garis. Apa sih itu fungsi void? Fungsi void merupakan jenis fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun. Jadi di program ini saya bikin fungsi void garis yang tugasnya itu untuk mencetak garis-garis panjang ini. Ini untuk membuat tabel. Kenapa saya menggunakan fungsi void? Sebenarnya kalau saya ingin mengetik cout terus garis-garis panjang ini tuh bisa-bisa saja di tempat yang saya mau. Namun menurut saya akan cukup memakan waktu dan buat program jadi lebih panjang. Jadi jika saya ingin menampilkan fungsi garis-garis ini, saya hanya perlu memanggil nama dari fungsi void ini, yaitu garis. Jadi lebih efisien. Lalu kita lanjut programnya. Integer main. Fungsi main atau fungsi utama. Fungsi ini memuat logika program, jadi semua bagian penting ini berada dalam fungsi main. Lanjut, saya akan mendeklarasikan variabel integer jumlah mahasiswa i c. Di sini saya mendeklarasikan tiga variabel, yaitu jumlah mahasiswa, I, dan J dengan menggunakan tipe data integer. Tipe data integer merupakan tipe data untuk menyimpan bilangan bulat. Di sini jumlah mahasiswa variabel untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang bakal diproses nanti datanya. Untuk I dan J variabel looping. I itu untuk input dalam pengulangan pertama yang mengumpulkan data mahasiswa, sedangkan J untuk output dalam pengulangan kedua yang menampilkan data mahasiswa di dalam tabel. Lanjut kita lanjut programnya. Cout program hitung nilai akhir end line. Lalu cout lagi end line. Lalu cout masukkan jumlah mahasiswa. Cin jumlah mahasiswa. Lalu cout end line. Nah, nanti di layar hitam
Di sini saya menampilkan judul dari programnya, yaitu program hitung nilai akhir, lalu N-line untuk menambah garis, lalu N-line lagi untuk agar ada spasi di sini. Lalu cout masukkan jumlah mahasiswa. Jadi saya akan meminta inputan dari user dengan menampilkan masukkan jumlah mahasiswa, lalu inputan tersebut akan disimpan di variabel jumlah mahasiswa ini di sin, lalu N-line lagi. Kita lanjut lagi programnya. Di sini saya akan mendeklarasikan beberapa array. String nama mahasiswa dari jumlah mahasiswa indeksnya. Lalu integer tugas UTS UAS. Lalu double nilai akhir. Lalu char grade. Nah, di sini saya mendeklarasikan beberapa array. Di sini saya menggunakan 4 tipe data, yaitu string, integer, double, dan char. Tipe data string. Tipe data string merupakan tipe data yang menyimpan teks seperti nama, alamat, dan lain-lain. Sehingga di nama ini kan bentuknya teks, tidak hanya satu perkata. Jadi saya menggunakan tipe data string. Lalu integer tugas dengan indeks jumlah mahasiswa, UTS dengan indeks jumlah mahasiswa, UAS dengan indeks jumlah mahasiswa. Integer merupakan tipe data untuk bilangan bulat seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi tugas, UTS, UAS tuh misalnya nilainya tuh 80, itu kan bentuknya tuh integer, bilangan bulat. Lalu double merupakan tipe data untuk menyimpan bilangan desimal. Jadi nilai akhir itu hasil dari kalkulasi ketiga ini yang dikalkulasikan untuk nilai tugas 50%, nilai UTS 20%, dan nilai UAS 30%. Jadi bentuknya itu bisa dalam desimal. Jadi saya menggunakan tipe data double. Lalu untuk grade saya menggunakan tipe data char. Tipe data char merupakan tipe data yang menyimpan satu karakter. Jadi grade itu nanti menyimpan satu karakter, yaitu A, B, C, D, atau E yang didapat dari berdasarkan nilai akhir mahasiswa. Begitu teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan array. Apa sih itu array? Array itu merupakan tempat penyimpanan data yang bisa menampung banyak nilai sekaligus. Jadi kita tidak perlu bikin banyak variabel untuk setiap mahasiswa, cukup pakai satu nama array dan kita tinggal kasih indeksnya saja. Kita lanjut programnya ke program looping. I sama dengan 0, I lebih kecil dari jumlah mahasiswa, I++. Cout mahasiswa ke I+1 N-line. Cout nama mahasiswa sin, tidak pakai sin, ignore
cin ignore, lalu getLine cin nama mahasiswa. Lalu cout lagi, nilai tugas. Cin tugas. Lalu cout nilai UTS. Lalu cin UTS, lalu cout nilai UAS, lalu cin UAS. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk looping pertama, yaitu looping data mahasiswa. Jadi di sini saya menggunakan variabel i. Di iterasi pertama, i sama dengan 0. Jadi misalnya yang diinput jumlah mahasiswanya 2. Jadi 0 lebih kecil dari 2, benar, maka masuk ke cout mahasiswa ke. Di sini i tambah 1, berarti 0 tambah 1. Mahasiswa ke 1 yang akan tampil, lalu nline, lalu minta inputan nama mahasiswanya, nanti akan dibaca oleh getLine cin nama mahasiswa indeks 0. Kenapa saya menggunakan getLine bukan cin? Jadi getLine itu bisa membaca nama mahasiswa secara lengkap. Novita Triaulia bisa dibaca semua sekalian sama spasi-spasinya. Jika saya menggunakan cin saja itu tidak bisa. Cin hanya bisa membaca satu nama saja. Misal Novita Triaulia hanya bisa membaca Novita saja. Jadi nanti programnya bisa aneh. Sehingga saya menggunakan getLine agar dia bisa membaca semua nama mahasiswa secara lengkap. Lalu minta inputan lagi nilai tugas, nanti akan disimpan di variabel array index 0, tugas indeks 0. Lalu minta inputan lagi nilai UTS, nanti akan disimpan di variabel array UTS indeks 0. Lalu nilai UAS nanti akan disimpan lagi di UAS, variabel UAS indeks 0. Lalu di sini saya menggunakan cin ignore. Apa sih itu cin ignore? Cin ignore fungsinya untuk membersihkan sisa karakter di buffer agar getLine bisa membaca inputan dengan benar tanpa terganggu sisa inputan sebelumnya. Jadi jika saya tidak menggunakan cin ignore ini, maka getLine itu akan sulit membaca nama mahasiswa karena karena terganggu sisa inputan sebelumnya. Selanjutnya, setelah diinput ketiga nilai ini, tugas UTS dan UAS, kita hitung nilai akhirnya, yaitu 50% nilai tugas, 20% UTS, dan 30% UAS. Nilai akhir. Tugas dikali 0,5 UTS dikali 0,2 UAS dikali 0,3. Nah, di sini nilai akhir indeks 0, maka akan dihitung nilai tugasnya indeks 0 dikali 0,5 50% ditambah nilai UTS indeks 0 dikali 0,2 20% ditambah nilai UAS indeks 0 dikali 0,3 30%. Lalu kita lanjut programnya ke validasi nilai akhirnya menggunakan percabangan if.
if else. If nilai akhir I lebih besar sama dengan 80 dan kita salin saja. Nilai akhir lebih kecil sama dengan 100. Lalu maka grade-nya sama dengan A. Lanjut, else if, salin saja. Nilai akhir lebih besar sama dengan 70, lebih kecil sama dengan 79. Lalu grade I sama dengan B. Else if nilai akhir lebih besar sama dengan 59, lebih kecil sama dengan 69. Grade C. Lalu else if lagi, else if nilai akhir lebih besar sama dengan 50, lebih kecil sama dengan 58. Grade D. Lalu terakhir, selain dari itu, else grade E. Coba semikolon. Semikolon. Nah, ini validasi nilai akhirnya. Tadi setelah kita mendapatkan nilai akhirnya, setelah dihitung-hitung nilai tugasnya 50%, UTS-nya 20%, ditambah nilai UAS 30%, lalu validasi apakah mendapatkan grade A, B, C, D, atau grade E. Jadi, misalnya setelah dihitung-hitung dapatnya itu 81, maka kita cek di if pertama, apakah nilai akhir lebih besar sama dengan 80 dan ini tanda dan nilai akhir lebih kecil sama dengan 100. Apakah 81 nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 80, lebih kecil sama dengan 100? Apakah benar? Benar, maka nanti akan dapat grade-nya itu bahwa grade-nya itu grade A. Namun jika tidak maka cek ke else if. Apakah nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 70 dan lebih kecil sama dengan 79? Jika iya maka akan didapat grade-nya itu grade B. Namun jika tidak, ke else if lagi. Apakah nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 59 dan lebih kecil sama dengan 69? Jika benar, maka akan didapat grade-nya itu grade C.
Jika tidak, maka ke else if lagi yang berikutnya. Apakah nilai akhir yang dapat adalah lebih besar sama dengan 50 dan nilai akhirnya itu lebih kecil sama dengan 58? Jika iya, maka akan dapat grade-nya itu grade D. Namun jika tidak semuanya, berarti selain dari ini semua, maka akan dapat grade-nya itu grade E, teman-teman. Begitu. Lalu setelah ini, balik lagi ke sini, ke I++. Tadi 0. 0 tambah 1 berarti 1. Berarti sekarang I-nya itu 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 2? Benar, maka akan masuk lagi ke siar mahasiswa ke I plus 1. Berarti 1 plus 1 sama dengan mahasiswa ke 2. Lalu minta lagi inputan nama mahasiswa, nanti akan disimpan di get line si nama mahasiswa indeks 1, lalu minta lagi inputan nilai tugasnya, nanti akan disimpan ke array tugas indeks 1, nilai UTS-nya, lalu akan disimpan ke variabel array UTS indeks 1, nilai UAS-nya akan disimpan ke UAS indeks 1. Lalu dihitung nilai akhirnya, tugasnya 50%, UTS 20%, UAS 30% dari dapat. Lalu kita validasi lagi nilai akhirnya, didapat A, B, C, D atau E. Lalu setelah ini kita balik lagi ke I++ lagi. Baru tadi 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. I-nya sekarang 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Salah. Maka looping selesai, looping keluar. Begitu teman-teman. Lalu kita lanjut programnya. Kita lanjut. Di sini jangan lupa cout and line. Nah, lanjut programnya. Cout daftar nilai and line, lalu cout mata kuliah algoritma dan pemrograman and line. Lalu saya panggil fungsi garis tadi. Lalu jangan lupa semikolon, lalu cout setw. Setw-nya saya bikin 5 untuk nomor urut. No. Lalu setw-nya saya bikin 25 untuk nama mahasiswa. Setw berikutnya 12 untuk tugas. Setw berikutnya 12 juga untuk UTS. Setw 12 UAS. Setw 12 UTS. Setw 12 ini akhir untuk grade, lalu line. Lalu panggil lagi garis, lalu looping kedua, C sama dengan 0, C lebih kecil dari
nama mahasiswa, jumlah mahasiswa J++. Lalu ini salin aja. Urut J+1, lalu nama mahasiswa indeks C, tugas indeks C, UTS indeks C, UAS indeks C, nilai akhir indeks C, lalu grade indeks C, lalu inline, lalu panggil lagi garis, return no. Nah, di sini programnya sudah siap dan sudah sampai di return 0. Saya jelaskan mulai dari sini. Tadi setelah looping pertama keluar, setelah pernyataan 2 lebih kecil dari 2 itu salah, maka looping akan berhenti, looping akan keluar. Lalu masuk ke cout daftar nilai. Nanti akan tampilkan judulnya daftar nilai, lalu akan tampil lagi mata kuliah algoritma dan pemrograman, lalu inline. Lalu di sini ini merupakan header tabel untuk ukuran tiap karakternya. Saya menggunakan setW untuk mengatur lebar kolom lebar kolom berdasarkan karakternya di sini. Untuk nomor urut 5 karakter, nama mahasiswa 25 karakter, tugas 25 karakter, UTS, UAS, akhir grade cuma 12 karakter. Jadi sebelum masuk ke sini, saya panggil dulu nih fungsi void garisnya. Jadi saya di sini ingin mencetak garis-garis panjang tersebut untuk tabelnya, sehingga saya tidak perlu lagi mengetik cout garis-garis panjang lagi. Saya hanya perlu memanggil nama dari fungsi tersebut, yaitu fungsi garis, nanti akan tercetak sendiri garis-garis panjang. Lalu masuk ke cout setW 5 nomor. Nah, ini nanti untuk header kolom tabelnya. Jadi di sini untuk nomor ukuran lebarnya 5, nama mahasiswa ukuran lebarnya 25 karakter, tugas sampai grade ukuran lebarnya 12 karakter, lalu inline. Nah, jadi tadi setW ini fungsinya untuk mengatur lebar dan panjang kolom saat menampilkan output ke layar. Jadi nanti tabelnya akan lebih rapih dengan menggunakan setW ini. Lalu setelah sampai grade, inline, lalu kita panggil lagi nih fungsi garisnya. Nanti akan setelah ini kan terjajar nih kan. Lalu digaris lagi untuk tabelnya, bentuk tabel. Kita panggil lagi fungsi garisnya, lalu akan muncul garis. Lalu masuk ke looping kedua dengan variabel J untuk menampilkan output tabel, untuk menampilkan data-data ini ke dalam tabel. Di iterasi pertama J sama dengan 0, jumlah mahasiswanya tadi di input 2. 0 lebih kecil dari 2, benar, maka masuk ke cout. Kita panggil cout di sini nomor urut. Jadi nomor urutnya yang tadi ini jadi 0 tambah 1, J-nya kan 0, 0 tambah 1, 1 berarti nanti akan muncul nomor urut ke 1 dengan lebar karakter 5, dengan lebar 5 karakter. Lalu panggil lagi nama mahasiswa yang di input. Nanti akan diletak dengan lebar 25 karakter. Tugas dengan indeks 0, 12 karakter. Kita panggil UTS, UAS, nilai akhir yang telah didapat, lalu grade yang telah divalidasi,
dengan lebar masing-masing 12 karakter. Lalu setelah sampai grade ini, nanti kan tampil nih, kita panggil nih variabel array-nya. Lalu nline, lalu lalu balik lagi ke j++. 0 tambah 1 berarti 1. Berarti 1 lebih kecil dari 2. Benar, masih benar. Maka masih masuk ke cout setway dengan lebar karakter 5. Tadi J-nya 1 kan. Berarti 1 tambah 1. Jadi sekarang nomor urut kedua. Lalu panggil lagi semua variabel array-nya yang telah didapat. Lalu setelah sampai di grade, lalu nline, lalu masuk lagi ke J++. Ke J++, lalu tadi 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti 2 lebih kecil dari 2, salah. Maka looping kedua ini selesai, akan keluar menuju garis. Kita panggil lagi kita panggil lagi fungsi garisnya, nah, berarti akan muncul garis-garis di sini. Lalu setelah itu kita tutup programnya dengan return 0 yang menandakan bahwa program telah selesai. Lalu setelah selesai kita save. Kita cek-cek dulu apakah ada yang salah. Sudah pas semua. Kita save. UAS 1. Lalu kita compile, di execute, lalu compile. Ternyata tidak ada error, tidak ada yang salah. Berarti bisa kita run untuk menampilkan outputnya. Nah, di sini masukkan jumlah mahasiswa. Misalnya saya mau masukkan 2 tadi. Nama mahasiswa Novita Triaulia. Nilai tugas saya 80 misal, 90 UTS, 90 UAS. Lalu yang kedua, Mei. Nilai tugas 90 TS 85, UAS 80. Nah, muncul nih. Nomor urut pertama, saya Novita Triaulia, nilai tugasnya 80, UTS-nya 90, UAS-nya 90, akhirnya 85, grade-nya yang didapat A. Lalu Mei, tugasnya 90, UTS 85, 80, nilai akhirnya 86, lalu dapatlah grade-nya A. Misalnya lagi output yang lain. Masukkan jumlah mahasiswa di sini, ya. Lalu masukkan jumlah mahasiswa, ya. Lalu kita run lagi. 1, 2. Siti 90, 87, 80. Misalnya lagi Rani 40, 60, 70. Nah, didapat. Siti nilai tugasnya 90, TS-nya 87, UAS-nya 80, nilai akhir dapat 86,4 dengan grade A. Si Rani tugasnya 40, UTS-nya 60, UAS-nya 70, dapat nilai akhirnya 53. Maka dia dapat grade-nya itu D. Maka dengan ini selesailah program pertama saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kita lanjut ke program yang kedua. Di program yang kedua ini, saya memilih program pemesanan kamar hotel. Di sini, program ini digunakan untuk mencatat data tamu hotel, menghitung biaya menginap berdasarkan jenis kamar dan jumlah malam, lalu menampilkan laporan pemesanan serta total pendapatan hotel. Mari kita buat programnya. Jadi pertama-tama saya perlu mengimpor library yang ingin saya gunakan. Di sini saya ingin menggunakan library IOStream dan juga IOManip. Saya ketik include IOStream, include IOManip. Library IOStream digunakan untuk fungsi input dan output seperti cin dan cout, sedangkan library IOManip digunakan untuk format keluaran seperti pengaturan jarak kolom menggunakan setway. Jadi di program ini saya menggunakan setway sehingga saya perlu mengimpor library IOManip. Selanjutnya, using namespace std. Using namespace std ini fungsinya agar kita tidak perlu berulang kali mengetik std setiap kali menggunakan fungsi cin dan cout, jadi lebih efisien. Lalu saya ingin membuat fungsi
void garis cout lalu endline. Fungsi void merupakan jenis fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun. Jadi di program ini saya buat fungsi void, tugasnya yaitu untuk mencetak garis-garis ini. Jadi kenapa saya menggunakan fungsi void ini? Sebenarnya kalau saya ingin mengetik langsung cout buat garis ini di setiap tempat yang ingin saya letakkan garis ini itu bisa-bisa saja. Tapi menurut saya akan bakal makan waktu dan bikin kode jadi lebih panjang dan itu membuat tidak efisien. Jadi, menurut saya, jika saya menggunakan fungsi void ini, membuat program lebih efisien. Jadi, setiap saya ingin menampilkan garis-garis ini, saya hanya perlu memanggil fungsi garis ini. Lalu, selanjutnya saya buat integer main. Integer main merupakan fungsi utama yang memuat logika program. Jadi, semua logika program penting itu ada dalam fungsi main ini. Lalu lanjut, saya akan mendeklarasikan variabel. Di sini saya akan mendeklarasikan variabel jumlah pemesanan, I, J, dan harga. Ada 4 variabel yang saya deklarasikan di sini. Jumlah pemesanan yaitu variabel yang menyimpan jumlah kamar yang dipesan oleh user. Jadi misalnya user menginput dua pemesanan, maka program bakal ngumpulin data sebanyak 2 kamar. Lalu I dan J merupakan variabel looping. I itu untuk input data pemesanan, sementara J buat nampilin data-datanya di tabel nanti. Lalu harga merupakan variabel untuk menyimpan harga per kamar tergantung jenis kamar yang dipilih. Lalu kenapa variabel harga di sini tidak saya buat array? Jadi menurut saya variabel harga di sini tidak perlu dijadikan array karena hanya dipakai untuk sementara di setiap putaran untuk hitung biaya array nanti. Jadi setelah dihitung nilainya akan langsung dipakai dan tidak perlu disimpan nanti-nanti. Dan di sini untuk keempat variabel ini saya menggunakan tipe data integer, yaitu tipe data untuk bilangan bulat seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Lanjut buat programnya. Cout program C++ pemesanan ininya program pemesanan kamar hotel. Oke. Format. Lalu endline. Lalu saya buat cout lagi. Lalu endline kembali. Lalu saya buat cout kembali, cout endline. Lalu cout lagi. Selamat datang di hotel Polmed. Endline. Lalu ini jangan lupa semikolon. Lalu saya buat cout lagi. Endline. Semikolon. Lalu cout lagi. Masukkan jumlah pemesanan kamar. Lalu cin
jumlah pemesanan, semikolon, lalu si out and line. Nah, di sini nantinya outputnya akan ditampilkan program C++ pemesanan kamar hotel Polmed, lalu N-line menambah garis baru, lalu akan tampil seperti ini. Lalu si out and line lagi menambah garis, ini untuk judul. Lalu selamat datang di Hotel Polmed. Lalu si out and line lagi menambah garis. Lalu di sini saya akan meminta inputan ke user untuk memasukkan jumlah pemesanan yang ingin mereka pesan kamarnya. Jadi di sini misal inputan dari user akan disimpan di variabel jumlah pemesanan ini. Nah, misal user menginputkan 2, berarti nanti 2 itu akan disimpan di variabel jumlah pemesanan. Lalu saya akan mendeklarasikan beberapa array. String nama tamu dari jumlah pemesanan. Jenis malam biaya dan total pendapatan. Total pendapatan sama dengan 0. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa array yang saya deklarasikan dengan 2 tipe data, yaitu string dan integer. String merupakan tipe data untuk menyimpan teks seperti nama, alamat, dan lain-lain. Sedangkan integer merupakan tipe data yang menyimpan bilangan bulat seperti 1, 2, 3, dan lain-lain. Lalu di sini di tipe data string ada nama tamu dengan indeks jumlah pemesanan merupakan array yang menyimpan nama-nama tamu. Jenis kamar dengan indeks jumlah pemesanan merupakan array yang menyimpan jenis kamar yang dipesan oleh tamu. Lalu di bagian tipe data integer ada variabel malam dengan indeks jumlah pemesanan merupakan array yang menyimpan jumlah malam yang dipesan untuk setiap tamu. Lalu variabel biaya dengan indeks jumlah pemesanan merupakan total biaya per pemesanan. Lalu di sini ada variabel biasa, total pendapatan sama dengan 0, yaitu variabel yang menyimpan total pendapatan hotel yang dimulai dengan 0. Selanjutnya kita buat programnya, yaitu looping. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah pemesanan, lalu i plus plus. Lalu cout masukkan data pemesanan ke i tambah 1 and line, lalu cout lagi, cout nama tamu, lalu ignore, lalu
get line sin nama tamu. Lalu out lagi jenis kamar lalu jenis kamar indeks I lalu di sini lalu setelah ini akan ada validasi jenis kamar. Saya jelaskan dulu di bagian looping ini. Jadi di sini ada looping untuk menginput data-data dari user. Iterasi pertama, I sama dengan 0. 0 berarti misalnya jumlah pemesan yang diinputkan itu 2. Berarti apakah 0 lebih kecil dari 2? Benar, maka masuk ke sini. Berarti nanti akan tampil. Masukkan data pemesanan. I tambah 1, 0 tambah 1, berarti 1. Berarti nanti di sini akan ada masukkan data pemesanan ke 1. Lalu endline, lalu kita minta inputan nama tamu dari user, lalu nanti akan disimpan di getLine sin nama tamu. Jadi nanti inputan itu akan disimpan di array nama tamu dengan indeks 0, i-nya kan 0. Lalu nanti kita akan meminta juga inputan jenis kamar yang dipilih, standar, deluxe, atau suite yang akan disimpan di variabel array jenis kamar dengan indeks 0. Lalu di sini ada sin ignore. Apa itu sin ignore? Nah, sin ignore itu fungsinya untuk membersihkan sisa karakter di buffer agar getLine bisa dibaca dengan benar tanpa terganggu. Jadi nanti inputan nama kita ini bisa dibaca getLine dengan benar oleh karena adanya sin ignore itu. Jadi ini fungsinya untuk bersihin karakter, sisa karakter di buffer agar getLine itu bisa baca dengan benar nama tamu ini. Lalu setelah ini kita tidak I++, masih ada di bawahnya yaitu percabangan if else untuk validasi nilai dari jenis kamar standar deluxe suite, nilai harganya berapa. Kita buat programnya. If jenis kamar I sama dengan suite atau kita salin saja jenis kamar sama dengan harganya sama dengan 2 juta. 1, 2, 3. Lalu else if kita salin saja deluxe deluxe lalu
Harga sama dengan 1.500.000. Else if standard 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 standar. Lalu harga sama dengan 1 juta. Lalu else out error kode kamar tidak valid. Lalu endline. Jadi di sini setelah kita mendapatkan inputan dari user jenis kamar yang dipilih, standard atau suite, akan disimpan di variabel array jenis kamar dengan indeks 0, lalu akan masuk ke validasi jenis kamarnya. Di sini validasi pertama, jika jenis kamar yang dipilih adalah tipe suite, di sini ada atau, jadi jika user mengetikkan suite ini dengan huruf kapital atau huruf kecil, jadi tidak akan ada program yang error karena di sini sudah dimasukkan dengan berbagai tipe huruf. Jadi jika user menginput suite, maka harga yang diterima oleh pengguna yaitu 2 juta. Namun jika tidak, maka ke else if yang kedua. Yang else if yang pertama yaitu jika jenis kamar yang dipilih oleh user yaitu deluxe, maka harganya adalah 1.500.000. Jika tidak, maka ke else if yang kedua. Jika jenis kamar yang dipilih adalah standar, maka pengguna akan dikenakan harga 1 juta. Namun jika tidak ketiga-tiganya, yaitu selain ketiga-tiganya, maka berarti pengguna salah menginputkan kode kamar, jadi error. Kode kamar tidak valid, lalu return 0 untuk memberhentikan program. Selanjutnya kita buat programnya, tapi setelah return 0 program error atau setelah user mendapatkan harganya, maka akan lanjut ke proses perhitungan. Tapi di sini kita akan meminta user untuk menginputkan jumlah berapa malam yang ingin mereka inap di kamar tersebut. Jadi kita ketik cout jumlah malam menginap, lalu in malam i. Lalu setelah kita mendapatkan inputan dari user berapa malam mereka ingin menginap, yang akan disimpan di variabel malam indeks i ini, indeks 0 ini, maka kita akan menghitung biaya yang dikenakan untuk user. Biaya sama dengan malam i dikali harga. Lalu kita hitung total pendapatannya. Total pendapatan sama dengan biaya indeks I.
Lalu jangan lupa cout. Jadi setelah kita mendapatkan inputan dari user, jumlah malam menginap yang disimpan dalam variabel indeks i ini, maka akan dihitung biaya yang diterima oleh user sama dengan malam yang diinput dikali dengan harga. Lalu dicarilah total pendapatan hotel sama dengan total pendapatan ditambah biaya yang diterima oleh user tadi. Jadi misalnya pengguna itu memilih hotel dengan jenis kamar standar, berarti harganya 1 juta. Berarti biayanya malamnya itu 2 malam, berarti 2 dikali 1 juta sama dengan 2 juta. Lalu total pendapatan di awal itu 0, berarti 0 ditambah biayanya itu 2 juta, berarti sama dengan 2 juta. Lalu cout end line. Setelah ini naik lagi nih ke uh, I plus plus. Jadi tadi I-nya itu kan 0. I plus plus berarti I 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu ke sini. 1 lebih kecil dari 2, benar. Maka akan tampil lagi masuk ke sini, masukkan data pemesanan ke 1 tambah 1 sama dengan masukkan data pemesanan kedua, lalu cout nama tamu nanti akan disimpan di variabel array nama tamu indeks i, berarti indeks 1 sekarang. Lalu kita minta inputan lagi jenis kamarnya, standar deluxe atau suite, nanti akan disimpan di variabel array jenis kamar indeks 1. Lalu kita validasi lagi jenis kamarnya, suite, deluxe atau standar dengan harga masing-masing. Lalu jika tidak ketiganya maka jenis kamar itu tidak valid, maka akan error dan program akan berhenti. Itulah fungsi return 0, memberhentikan program jika terjadi suatu keeroran, suatu yang tidak valid. Lalu di antara 3 ini misalnya standar, maka masuk ke sini jumlah malam menginap yaitu misalnya 5 malam, berarti biayanya 5 dikali tadi standar 1 juta, berarti 5 kali 1 5 juta. Total pendapatannya tadi total pendapatannya 2 juta ditambah 5 juta berarti 7 juta. Lalu cout end line, lalu ke I plus plus lagi, ke I plus plus berarti 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti 2 lebih kecil dari 2, tidak salah, berarti looping yang pertama selesai, keluar. Lanjut, kita lanjut programnya. Cout laporan pemesanan kamar hotel. Inline. Lalu kita panggil fungsi garis. Lalu cout lagi. Set W saya bikin 5, lalu no, lalu set W, lalu 20 karakter, nama tamu, lalu set W, lalu berapa karakter? 15 karakter, lalu jenis kamar, lalu set W saya bikin 10 karakter untuk malam, lalu set W 25 karakter untuk total biaya inline. Lalu di sini garis kita panggil lagi
garis, lalu kita buat looping kedua, C sama dengan 0, C lebih kecil dari jumlah pemesanan, lalu C++. Lalu kita pakai ini aja. Ini set W berarti ini nomor urut, J+1, ini nama tamu indeks J, ini jenis kamar indeks J, malam indeks J, total biaya XJ, lalu N-line, lalu di sini garis, terus out, total pendapatan hotel, RP total pendapatan online, return 0, lalu di sini sudah. Jadi setelah tadi looping pertama keluar sudah selesai, maka lanjut ke sini. Di sini yaitu kita akan membuat tabel dari inputan yang telah diinput user tadi. Jadi di sini tampilkan judul tabelnya, laporan pemesanan kamar hotel. Lalu di sini saya panggil lagi. Lalu di sini saya panggil fungsi void garis tadi. Jadi saya tidak perlu berulang kali mengetik si out garis panjang-panjang itu. Jadi saya hanya perlu memanggil nama fungsi tersebut, yaitu garis. Lalu saya tampilkan, nah ini merupakan header tabel laporan dengan ukuran lebar tiap karakternya. Jadi di sini nomor dengan lebar 5 karakter, nama tamu dengan lebar 20 karakter, jenis kamar dengan lebar 15 karakter, malam dengan lebar 10 karakter, dan total biaya dengan lebar 25 karakter, lalu N-line. Lalu saya tadi belum jelaskan setW. SetW itu digunakan untuk mengatur lebar atau panjang kolom saat menampilkan output layar. Jadi nanti dia akan mengatur agar tabelnya itu lebih rapi dan tertata. Jadi ini setelah dicetak ini lalu akan dipanggil lagi nih fungsi void garisnya. Jadi nanti akan tercetak garis setelah header ini, lalu masuk ke looping yang kedua. Looping yang kedua ini fungsinya untuk mencetak inputan dari pengguna dalam tabel. Jadi J sama dengan 0, berarti 0 lebih kecil dari 2, benar, maka akan tercetak di sini. Jadi di sini akan masuk ke sini si out. Set W 5 sama dengan 5J plus 1. Jadi di sini merupakan nomor urut, berarti nanti nomor urut akan dengan lebar 5 karakter, berarti 0 tambah 1, berarti nomor urut ke 1. Lalu dipanggil juga variabel array nama tamu indeks J-nya ini 0, berarti indeks 0 dengan lebar 20 karakter, jenis kamar indeks 0 dengan lebar 15 karakter, malam indeks 0 dengan lebar 10 karakter, dan biaya indeks 0 dengan lebar 25 karakter, lalu N-line. Lalu balik lagi ke J++, berarti 0 tambah 1, 1, berarti 1 lebih kecil dari 2, benar. Lalu mengulangin ini, setelah sampai ke sini, lalu balik lagi ke J++, berarti 0 berarti 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti 2 lebih kecil dari 2, salah. Maka looping selesai, looping keluar.
masuk ke garis, nanti akan tercetak lagi garis-garis panjang karena ini memanggil fungsi void garis tadi. Lalu setelah itu masuk ke CO total pendapatan hotel. Dan di sini memanggil di sini. Nah, total pendapatan hotel rupiah nanti akan ditampilkan lalu memanggil variabel total pendapatan hotel yang sudah dihitung di sini. Lalu nanti akan ditampilkan di sini total pendapatannya, lalu end line. Lalu setelah ditampilkan maka return 0, yang berarti menandakan bahwa program yang saya buat telah selesai dijalankan. Lalu setelah programnya selesai, jangan lupa kita save, lalu UAS Novita 2. Lalu kita compile untuk memastikan apakah ada yang salah. Ternyata ada di sini. Lalu kita cek lagi, kita compile lagi. Ternyata tidak ada yang error, baru kita bisa run. Nah, kita run. Disuruh masukkan jumlah pemesanan kamar. Masukkan 2. Nama tamu Novita Triaulia. Saya pilih suite. Jumlahnya 5. Lalu Ahmad Syaukani, saya pilih standar. Jumlah menginapnya 2. Nah, di sini. Jadi ini muncul setelah di input akan muncul tabelnya dari inputan ini. Jadi di sini nomor 1 ada saya Novita Triaulia, jenis kamar yang dipilih suite, malamnya 5, total biayanya 10 juta. Ya, 10 juta ini. Ya. Lalu Ahmad Syaukani dengan jenis kamar standar, malamnya 2, maka di sini 2 juta. Inilah input output dari program yang tadi. Kita coba output lain. Misal 3 Sani standar 5, lalu Yuka suite 2, lalu Alex Deluxe 3. Nah, muncul di sini nama tamu ada Sani, Yuka, Alex, jenis kamar ada standar, suite deluxe, malamnya ada 5, 2, 3, dan total biaya ini yang diterima oleh mereka bertiga. Dan di sini ada total pendapatan hotel. Ini berapa? Berapa nih? 13.500.000. Oh ya, di sini biar lebih cantik. Selamat datang di Hotel Palmet. Nah, kita run lagi. Nah, misal saya masukkan output yang salah. Nama tamu via, misal saya jenis kamar outputnya salah. Nah, langsung berhenti programnya. Error, kode kamar tidak valid. Begitu. Jadi demikianlah program yang saya buat. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.